Good morning Creative City Hai, Worship. Hadir bersama saya Franklin bersama istri saya. Amanda. Wis, kita kelihatan nggak? Kita hadir dalam acara Deep Talks. Apa itu Deep Talks? Ini adalah format baru. Nah, sesuatu yang baru yang menyenangkan. Biasanya hari Minggu kan mendengarkan sermon, tapi sermon kali ini adalah berupa percakapan. Percakapan apa itu, Saudara Amanda? Deep Talks. Deep Talks, iya betul. Kamu baca kan? Baca. Iya. Kamu hanya baca ya. Percakapan dalam, ya. Dengan siapa? Dengan berbagai narasumber. Hari ini kita kedatangan teman-teman di sini yang sangat luar biasa. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal mereka karena sudah melayani bersama sekian lama. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang baru join in. Kita mau bilang welcome to the Creative City Worship ini Sunday service. We love you and you are at the right place at the right moment. Yeah. Yes. Oke. Nanti kenalan sama mereka buat bagi kalian yang belum kenal sehingga kita bisa banyak belajar dari teman-teman di sini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan ngomongin peace in storm. Wow. Jadi memang saat ini kita sedang dalam badai kehidupan. Ya, it is a season yang harus kita lewati. Dan semua orang di dunia juga mengalami hal yang sama, including us, mau yang percaya sama Tuhan, yang sudah kenal Tuhan lama, yang baru percaya Tuhan, semuanya mengalami hal yang sama. It is a storm yang terjadi. Dan itu harus kita alami, harus kita lewatin. Nah, tapi apa yang kita mau belajar dari season kali ini, jangan sampai kita miss atas apa yang Tuhan ingin ajarkan ke kita gitu. Begitu season ini lewat, sebetulnya Tuhan ingin berurusan banyak dengan kita, Tuhan ingin mengajarkan banyak hal dengan kita, tapi kalau kita nggak pay attention, kalau kita nggak fokus, kita akan miss. Nah, sayang sekali, karena biasanya di tengah badai, minggu lalu Pastor Mario share very firman yang sangat menguatkan, ngomongin waktu Tuhan Yesus. Ini apa, kita tunjukkan muka kita aja ya nggak apalah. Kalau kita tunjukkan muka kita. Nah, ini muka kita yang besar. Waktu Tuhan Yesus berada di kapal, itu terus murid-muridnya ketakutan. He made a very good point bahwa mereka kan nelayan harusnya. Jadi mereka tuh harusnya nggak takut. Ya kan udah ada badai, mereka udah sering hadapin badai. Tapi this kind of storm itu mengguncang kehidupan mereka sehingga mereka takut. Jadi Pastor Mario talks about strength in storm. Dan hari ini kita mau talk about the peace in storm. Nah, kita mau ngobrol sama teman-teman kita. Kita mau lihat siapa teman-teman kita. 1, 2, 3. Siapa mereka? Hap. Nah, hai guys. Di sini ada At Prianto dan Fiska. Wah, mereka frozen. Enggak, itu mereka sengaja itu. Mereka sengaja. Kok kalian nggak bunyi sih? Kalian boleh bunyi loh. Boleh bersuara loh. Oh, udah boleh. Oke. Boleh. Di sini ada mana nih? Set spotlight. Nah, ini ada. Wow. Antul, kita sebut sebagai Antul. Kita kenalnya Antul dan Fiska. Mereka adalah pasangan muda. Wah, luar biasa. Sangat muda. Ada Noel, Bapak Noel Andreas, seorang pemuda yang sebentar lagi ya. Sebentar lagi apa? Noel Andreas biasa dipanggil Adipati Dolken. Yes. Saya mau tertawa. Dan yang terakhir ada Nina. Hai Nina. Kok kamu masih mute, Nin? Iya. Halo. Hai, Happy Sunday. Seorang pemudi yang sangat luar biasa. Beberapa dari kita udah lama melayani bersama, tapi ada juga teman-teman yang baru pelayanan bareng dan we wanna learn so much dari mereka semua. I believe saat ini kita bisa banyak belajar dari mereka. Coba dari ini dulu yuk, Antul. Ya. Antul dan Fiska, benar. Ini gini kan caranya. Oke, tuh Antul dan Fiska. Perkenalkan dong kalian siapa, terus bagaimana this new season, kalian kan sedang dalam season yang baru nih. Kenalan dulu. Gimana ya kenalannya? Arang. Seperti apa ya kenalannya ya? Kenalan. Hai guys, saya Antul gitu ya. Oke. Saya susah ya memperkenalkan diri namanya Antul ya.
Biasanya memperkenalkan diri namanya Anto. Gitu. Anto, iya dia. Udah, boleh. Nama saya Anto, dan ini istri saya, Fiska. Sekarang udah enak namanya istri. Asik. Kalian baru married kan? Iya, Udah berapa lama kita ya? Baru lupa. Enggak, bentar. Mei, Juni, Juli, Agustus. Enggak, mereka itu married right before the lockdown. Pandemi, betul. Itu seru banget. 2 minggu sebelum sebelumnya. So, gimana Jakarta rasanya? lockdown. Apa rasanya tiba-tiba habis married kan bayangannya aduh hidup bahagia dan segala macam, ternyata tiba-tiba semuanya ya begitu. Gelap. Semuanya gelap. Ceritain dong. Iya kita shock juga sih waktu tahu tiba-tiba abis, maksudnya kayak berapa minggu, kita kan sebenarnya tahu berita pandemi itu kan kayak awal berapa seminggu sebelum pernikahan deh kalau nggak salah. Tapi itu kasusnya belum banyak dan belum di Indo. Yep. Jadi pas terjadi itu udah awal pas masuk ke Indo itu udah pas mendekati banget. Jadi ya sebenarnya udah pasrah sih ya kalau misalnya nggak ada yang datang atau misalnya sepi atau gimana, karena ya itu udah semua orang udah heboh dengan pandemi gitu, udah kayak ya udahlah jalan aja karena udah tinggal H-7 kan, jadi kayak ya udah apa yang harus terjadilah. Gue inget kok wedding kalian salamannya begini. Iya benar-benar. Iya udah pertama kali itu aneh banget rasanya. Ke mana ke kawinan terus tapi masih nggak maskeran loh itu ya. Iya belum. Itu soalnya kasusnya belum banyak kan. Ya. Jadi kayak masih belum ada. Bagaimana as a newlywed menghadapi pandemi ini? Apa yang terjadi dalam kehidupan kalian? Banyak banget sih, dan struggle-nya sebenarnya bertambah sebenarnya. Karena kan ya lockdown, terus company juga Fiska sempat dirumahkan. Jadi emang nggak kerja juga kan. Nggak kerjanya bukan di PHK, cuman emang nggak ada kayak unpaid leave karena gitu. unpaid aja dirumahkan dulu sementara gitu. Ya puji Tuhan juga ya sebenarnya di kantor aku juga ya cuman pengurangannya ya emang pengurangan sewajarnya gitu karena kita juga di WFH gitu kan, jadi ya puji Tuhan juga, cuman ya karena dari sisi finansial kita juga struggling ya, bertambah juga akhirnya struggling di finansialnya, jadi ya udah cuman bersyukur aja juga ya sampai sekarang ya tetap bersyukur teman, karena kebaikan Tuhan sampai sekarang ya tetap fight, tetap survive, tetap ya happy, tetap sebenarnya happy sih ya, tetap happy. Selalu ada pelangi di balik hujan. Asik. Apa yang bikin kalian masih tetap happy sih, maksudnya penghasilan berkurang, uang juga ekonomi susah, terus dari gitu newlywed, terus harusnya kalian happy, terus ternyata ini semua terjadi. Apa yang bikin kalian masih happy sih? Gue nggak ngerti. Ya kalau struggle emang struggle gitu, cuman ya struggle itu cepet hilang gitu karena kita kayak ya udah kita jalan hidupnya yang emang begini, nggak usah kita pungkiri lagi. Kita banyak kan orang-orang yang kayak aduh struggle nih, kayak gue harus kayak gini ya, itu kita nggak bisa pungkiri struggle ini ada gitu, cuman ya kita hadapi gitu. Sebenarnya itu lebih ke dia sih, kalau aku soalnya stres. Aku lumayan negatif kan, terus kayak pas kerja udah gitu kan nggak kerja, jadi kayak lumayan stres, lumayan kayak sempet nangis juga gitu. Tapi ya karena untung bersyukurnya adalah kayak menikah pada waktunya. Jadi itu kuncinya. Jadi kayak pas ngalamin itu udah ada dia gitu, jadi dia yang positif, dia yang encourage banget, dia yang kayak ya udah nggak usah khawatir, kalau kemarin aja bisa lewat pasti hari ini bisa lewat ya begitu. Dan itu dia selalu bilang setiap hari, setiap bulan, setiap lagi galau, setiap lagi mau nangis, dan selalu dia kayak ya orang yang paling positif gitu sih. Jadi, wow. Apakah itu hormon yang membuat kamu berpikir panjang dan deep in thoughts? Karena kan iya kan, kamu sedang hamil kan? Iya betul. Wow, bulan keberapa ini? Pada waktunya. Bulan keberapa ini? Week ke 19. Masuk ke 20. 20 bentar lagi.
Wow, nama anak kalian akan ada berbau-bau dengan ini Corona. Waduh. Nggak ada. Demi atau Taufan. Nggak ada. Nggak tahu, belum mikirin nama sih. Wow. Namanya kalau bisa Alkitabiah lah. Alkitabiah. Ih, iya. Gitu. Positif, stay positif, berpengharapan Ya. sama Tuhan. Kalau Tuhan udah Betul. bawa kalian yang kemarin-kemarin, saat ini juga dia bisa menyelamatkan kita. Iya, betul Ya, banget. betul. Wow. Bayangin, I cannot imagine menikah terus this pandemic happen, semuanya shutdown, ekonomi sulit, terus diberkati dengan seorang anak yang akan lahir, Iya. and then something beautiful, but yet you guys are still melayani sampai detik ini. Yes. Tiap Betul. minggu loh kalian melayani Tuhan. Apa yang bikin kalian kuat sih? Apa yang membuat kalian tetap melayani dan tetap ngelakuin ini semua walaupun lagi susah dan segala macam? Kan bisa aja kan gue capek lah, gue mau ini sendiri lah di rumah dan Iya. lagi situasi kayak begini. Terus Iya, kenapa bisa. kalian masih tetap? Sebenarnya bisa banget sih, karena aku tersirat pikiran gitu ada banget gitu. Tapi ya apa yang ngebuat terus melayani karena ya aku merasa kalau Tuhan aja nggak pernah berhenti berkatnya, Tuhan aja kayak setiap hari selalu perbarui berkatnya, masa mau melayani aja berhenti gitu kayak. Terus aku juga merasa kan waktu kita menyesuaikan diri dengan platform online ini kan lumayan kayak butuh belajar banget, terus kayak benar-benar harus research sebanyak-banyaknya, dan kayak kalau misalnya maksudnya kita berdua nggak sama-sama bantu, kayak ya nanti kayak sebenarnya semakin banyak orang yang bisa bantu kan semakin bagus juga perkembangan buat pelayanan di online ini kan. Terus udah gitu aku juga merasa kayak ya dalam pelayanan itu ada bagiannya orang yang menanam, ada orang yang menyiram gitu. Jadi nanti pas jadi satu kan jadi bertumbuh gitu. Jadi kayak ya kita harus ada di situ. Ya, kalau melayani ya kenapa enggak gitu. Tuhan aja udah melayani, kenapa kita harus menolak gitu. Wow. Gue nggak ada alasan untuk menolak sebenarnya. Bukan nggak bisa sih. Emang nggak ada alasan harus ditolak gitu. Karena ya siapa kita berani menolak. Wow. Dan gue melayani dengan kalian udah gue ingat dari tahun 2008 2009 ya. Iya, 10 atau 11 tahun dan mereka masih sama sampai detik ini. Modelnya masih begini, semangat melayaninya masih kayak gini. Mau diterpa badai. Iya. Mereka dancer. Mau diterpa badai, situasi positif atau situasi negatif, day in day out, I admire you guys sih. Kalian luar biasa banget. Yeah. Thank you buat ngajarin kita. Top banget lah. Nanti kita belajar lagi. Nah, kita mau bertanya kepada seorang wanita cantik, wanita muda yang berkarir luar biasa. Nina, how are you? Bagaimana, how's life? Life sejujurnya lebih baik sih sejak pandemi. Mungkin aku cukup privilege ya untuk bisa ngomong seperti ini karena aku yakin gak banyak dan juga ya setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing ya. Apalagi yang punya keluarga, apalagi yang lagi expecting a new family member kayak Antol dan Fiska pasti beda gitu. Jadi mungkin buat aku pandeminya in a way comes at the right time. How is it a good thing? Kita penasaran. Ini sisi lain nih ya, di mana orang-orang pada menghadapi badai, dia ini malah yang lain. Coba. Jadi mungkin kalau secara finansial nggak beda jauh ya sama orang kantoran lainnya gitu. Aku sama Antol juga sister company kan, maksudnya kita kerja di perusahaan yang related lah ya. Yeah. Dan dalam segi financial ya tentu saja ada pemotongan dan tentu saja ada struggle-nya sendiri gitu. Cuma kalau aku pikir lagi si pengurangan pemasukan itu aku melihatnya sebagai kayak
bayar untuk liburan mental gitu. Kayak sebelum pandemi aku merasa aku selalu kecapean, selalu kepanikan, selalu stres, nggak pernah nggak tegang aja gitu, jarang gitu. Kayaknya work pressure yang jadinya nyambung lah kemana-mana, work pressure yang jadinya life pressure, yang jadinya lack of sleep dan segala macam gitu. Bahkan sebelum pandemi kayaknya itu 2 bulan, bahkan kayaknya kurang dari 1 bulan sebelum pandemi itu kayaknya aku trip yang terakhir, dan beberapa trip terakhir pun aku nggak bisa enjoy gitu karena selalu sakit atau selalu kecapean atau selalu punya pekerjaan yang belum sempat diberesin gitu, jadi harus dibawa ke trip-trip itu gitu. Jadi in a way 6 bulan terakhir justru punya waktu untuk tidur cukup, makan yang baik, karena kan nggak keluar juga kan, jadi semuanya yang masak sendiri, semuanya harinya bisa di-planning dengan lebih baik, masih bisa ikutan Bible study juga walaupun suka bolong sama Cinoni pagi-pagi. Itu juga aku rasa akan susah banget dimulai kalau misalnya nggak pandemi dan nggak punya energi gitu. Wow. Mungkin so gitu ya. In a way, this is apa ya, sesuatu. This is the peace that you've been looking for, huh? Iya sih, kayaknya kayak gitu sih. Aku merasanya selama 3 tahun terakhir selalu in a rush. Bahkan tadi pas lagi Fiska sama Antul ngobrolin weddingnya, aku ingat di hari wedding mereka aja pun itu aku baru banget pulang kerja, nggak sempet even cuci rambut, terus langsung ganti baju, terus langsung ke wedding gitu. Itu pun baru nyampe ketika semua makanannya udah habis gitu. Jadi kayak selalu miss out on things and miss out on moments. Dan 6 bulan terakhir aku merasakan even hal-hal kecil gitu. Kayak, oh makanan tuh enak ya dan aku bisa enjoy gitu. Hal yang kecil banget yang sebelumnya selalu kelewat. Message WhatsApp yang suka lupa kebales. Akhirnya di 6 bulan terakhir ini aku bisa get back on track gitu rasanya. Pantes glowing dia ya sekarang ya. Glowing dia. Ini filter mungkin ya. Dia glowing luar biasa. What do you learn? What do you learn the most during this season? Jadi pas minggu lalu kayaknya Koklin sempat raise up pertanyaan ini, aku juga mikir apa sih yang aku belajarin gitu. Di luar sana kan kayaknya di masa pandemi ini orang jadi berbagi hal-hal yang mereka pelajarin kan, dari mereka belajar bikin roti, mereka belajar a new language atau ngambil online course atau apa gitu. Terus aku berpikir apa sih sebenarnya yang aku belajar gitu. Aku mungkin belajar untuk nggak hidup penuh dengan distraction. Gitu. Jadi kemarin aku sempat menggambar satu lingkaran gitu, and I call it a vicious cycle of distraction and work. Wow. Jadi si lingkaran itu dimulai dengan terlalu banyak kerjaan, jadi selalu ngerasa capek, selalu ngerasa stres, dan merasa selalu nggak punya waktu aja untuk melakukan hal-hal yang pengen dilakukan gitu. Dan dari situ akhirnya karena selalu merasa nggak punya waktu cukup, akhirnya selalu ngerasa guilty karena ada banyak banget ya WhatsApp yang lupa kebalas, atau ada banyak banget hal-hal yang aku janjiin akan lakukan tapi terus nggak kekerjain, to-do list yang belum beres. Jadi kayak setiap mau tidur tuh rasanya kayak berat gitu hatinya, kayak aduh gimana nih, sebenarnya banyak banget hal-hal yang belum dilakuin gitu. Terus habis itu karena selalu ngerasa guilty dan selalu ngerasa hatinya berat, jadi selalu mencari distraction juga gitu. Otomatis banget cari Instagram, stop scrolling tapi nggak mikir juga gitu, mindless scrolling aja. Terus melakukan hal-hal yang nggak perlu banyak energi gitu. Ya, mendistraksi perasaan-perasaan yang nggak enak itu. Dan akhirnya karena terlalu banyak distraction, akhirnya ngerasa mungkin ngerasa unworthy ya, kayak ngapain aja nih, barusan gue kayak bukannya tidur malah setengah jam aja nih tiba-tiba kayak scrolling Instagram gitu. Dan akhirnya karena ngerasa unworthy itu balik lagi ke poin yang pertama gitu, kayak gue harus kerja, gue harus merasa produktif,
kayak gue harus kayak achieve sesuatu nih supaya ngerasa worthy lagi, dan it becomes an unending vicious cycle yang nggak kerasa udah 3 tahun gitu. Wow. Jadi mungkin itu ya yang aku belajar kayak memberhentikan si lingkaran yang nggak sehat itu. Ada banyak hal-hal baru juga yang terlahir di tengah ketika banyak orang di rumah dan banyak waktu. Salah satunya adalah Bible study. Yeah. Ya kan? It's something yang benar-benar maybe we should have done it a long time ago, Yes. tapi nggak pernah kesampaian karena everybody is just too busy. Gimana? What's the Bible study? Gimana? How is it? Kalau dulu mungkin pemikiran Bible study itu harus ketemu fisik kali ya. Makanya kayak orang-orang berasa kayak udah punya prior engagement, kayak misalnya ada schedule yang lain, bentrok dengan schedule yang lain, atau mungkin nggak kesananya macet atau apa, jadi secara fisikal itu susah. Terus dengan adanya pandemi kan mau nggak mau emang semua secara online kan. Terus jadinya efisien sekali gitu, jadi bisa ketemu 2 kali seminggu, bisa bahas 2 kali seminggu itu, jadi lebih nyambung jadinya dengan adanya pandemi ini, jadi lebih grow. In this time kita harus we have to set our anchor right di tengah, kan ini lagi storm, di tengah lagi badai ini. There's a thing yang aku belajar kemarin. Kalau Tuhan Yesus itu adalah jangkarnya, adalah anchornya, kita adalah kapalnya. Di tengah badai kita kan terombang-ambing kan, ada angin dan segala macam gitu. Nah, jangan sampai kita kehilangan kaitan kita dengan jangkar yang kuat, which is Tuhan Yesus dan firman-Nya dan semua segala macam, sehingga kita terombang-ambing sampai kita lost, sampai kita hilang gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus attach with the anchor, yaitu Tuhan Yesus yang benar-benar menjadi Tuhan yang kokoh, yang menjadi Tuhan yang bisa diandalkan, sehingga kita masih ada dalam radiusnya si jangkar ini, Tuhan Yesus ini gitu, yang jagain kita. Nah, begitu kalau kita udah lose our ikatan dengan jangkar yang kuat ini, we can easily be lost gitu. Memang sekarang lagi badai, lagi semua storm, ombak kerasa, mabok kerasa, tetap kerasa gitu. Maksudnya goyangannya semua tetap kerasa. Tapi kita tahu, kita attach to Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, Tuhan yang bisa kita percayai, Tuhan yang kita bisa andalkan, dan Dia mampu. Sehingga kita masih ada di dalam naungannya Dia gitu. Nah, that's, I think, kalau kita nggak perdalam dengan baca firman, it talks about kedekatan kita dengan Tuhan. Terus dari gitu cari tahu karakter Dia seperti apa. Nah, di Bible study ini kan kita kupas semuanya kan, banyak hal. Kita ngobrol banyak juga sama Nina, sama beberapa teman-teman yang lain juga yang benar-benar bisa saling menguatkan satu dengan yang lain gitu. Sehingga kalau nggak ada ini, I think we can easily be lost di tengah badai yang sedang kita hadapi gitu. Jangan sampai kita lepas dari attachment kita terhadap Tuhan yang hidup, yang harusnya we put our hope. Nah, makanya akan sangat sulit untuk kita bisa percaya sama penyelamat yang menurut kita nggak bisa nyelamatin kita gitu. Harapan, hope, dan kepercayaan kita sama Tuhan timbul kalau kita mengenal karakter Dia, kalau kita baca tentang Dia, kalau kita cari tahu siapa Dia, we spend time sama Dia, sehingga kita benar-benar setiap hari kita sadar bahwa kita tuh butuh Tuhan. Nggak bisa kita jalanin hari ini tanpa kita attach sama Tuhan. On that note, I wanna talk to Noel. Nah, Adipati Dolken, Noel, tell us something about yourself. Bagaimana? Ini boleh ketawa kan ya? Boleh. Oh. Ya, dalam season ini bagaimana, apa yang terjadi dengan dirimu, Noel? Yang dalam season ini yang terjadi apa ya? Mungkin aku bisa bilang aku adalah orang paling beruntung kali ya di tengah pandemi ini ya. Bukan orang paling beruntung sih, mungkin keberuntungan. Mungkin aku sedang ada di gimana ya?
keberuntungan sedang berpihak pada hidupku kali ya. Kamu diberkati berarti ya. Iya, tapi bukan beruntung sih. Maksudnya bukan beruntung, tapi Tuhan jaga lah. Tuhan jaga banget gitu maksudnya. Gimana jaganya? Iya, struggle-nya sama lah kayak teman-teman yang lain, finansial segala macam. Terus sudah hampir terpuruk tuh. Dikit lagi meninggal kayaknya saya itu kemarin. Astaga. Apa ceritain dong? Apaan? Gimana tuh? Iya, maksudnya apa yang terjadi? Maksudnya sebagai umat manusia yang punya cicilan banyak segala macam, terus ketika itu juga pekerjaan sedang kena dampak COVID terus turun, terus bingung mau ngapain, terus tiba-tiba ketika udah kayak mau tumbang, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa gitu, kasih sesuatu yang nggak pernah aku pikirkan itu terjadi ketika pandemi gitu. Ada pekerjaan baru dan dengan apa ya? Dengan ya bukan dibilang lebih baik sih enggak, cuman itu bisa mengcover semua kebutuhan gitu loh secara finansial. Jadi mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan itu ketika pandemi, cuman Tuhan jaga banget ketika hal itu dan di saat-saat yang sangat tepat Tuhan jaga gitu. Waktu lagi down-downnya tuh, waktu lagi terpuruknya, apa yang kamu rasakan? Apa yang bisa bikin kamu tetap tegar? Apa ya? Mungkin aku terlatih untuk ini sih, Koklin. Menertawakan tragedi aja sih. Maksudnya aku tidak pernah, nggak ngerti ya. Aku juga kadang bingung Koklin kalau ditanya kayak gitu. Jadi emang orangnya gimana ya? Hati yang gembira adalah obat. Iya kali ya. Jadi kalau misalnya selancar nih, peselancar tuh suka banget sama ombak-ombak gede gitu ya. Dia seneng tuh. Dia bersenang-senang di ombak yang besar kan kalau peselancar. Mungkin aku masih bisa bersenang-senang ketika ada pandemi, ketika ada masalah datang tuh aku masih bisa yang bersenang-senang karena aku percaya ya gimana ya, aku percaya Tuhan jaga dan bukan cuma kemarin, dulu pun juga Tuhan udah jaga, jadi nggak ada alasan buat menyalahkan Tuhan, nggak ada alasan buat nggak percaya, tinggal sabar aja sih, bersenang-senang aja sih, Koklin. Kalau sampai sorry sampai apa? Sampai apa ya tadi ya? Di mana? Gue mau nanya, kalau lu kan tipenya seperti ini. Nah, tapi bagaimana dengan pasangan Anda? Wah, karena sebentar lagi Noel juga akan menikah ya kan? Ini sedang dalam masa wis. Konfeti dong. Oh, itu konfeti. Okay. Karena sebentar lagi ini sedang mempersiapkan pernikahan kan? Iya. Dan semua ini terjadi. Gue nggak kebayang sih, pernikahan kan butuh banyak biaya. Iya. Tapi ketika saat butuh-butuhnya, aduh, pandemi terjadi, gimana tuh? Pasangan Anda bagaimana? Puji Tuhan, pasangan saya santai sekali menghadapi ini, dan puji Tuhan pasangan saya cukup kaya untuk menalangi dulu. Ini pelajaran buat kita semua ya. Pelajaran buat teman-teman. Ini pelajaran buat kita semua bahwa pelajaran apa sih ngaco? Dia tenang. Puji Tuhannya, Tuhan memberikan pasangan yang hampir-hampir sama lah tipenya gitu. Jadi nggak takut, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa senang-senang di ketika pandemi, masih percaya bahwa Tuhan akan jaga. Jadi jalannya seirama gitu loh, Koklin. Jadi jadi enak, terus sekarang udah ada berkat. Jadi ya walaupun mungkin agak telat ya nabungnya, jadi sekarang udah mulai nabung lagi sampai tiba waktunya. Hamin 4 bulan ya. Wow. 4 bulan. Lumayan ya. 4 bulan. Jadi cuman yang mempersiapkan memang dia. Jadi saya nggak boleh ikut campur sama persiapannya karena saya kadang-kadang mengacau aja gitu. Nggak guna kadang-kadang saya nggak guna. Berdiri di pinggir saja ya. Iya. Betul. Ini sesuatu yang betul. Kamu benar itu ya. Kamu hadir dengan jas aja pokoknya. Iya. Pokoknya biarkanlah ini menjadi mimpinya pasangan kita. Udah. Iya. Kita di sini hanya
serve aja. Serve. Biar ini menjadi, karena pernikahan itu sebuah mimpinya setiap wanita. Nah, benar sekali, benar banget. Jadikan itu kenyataan buat dia. Jadi jangan banyak itu. Ini kode ya, Rachel, kode ya. Sikat aja pokoknya. Ini izinnya sikat aja pokoknya. Enggak. Luar biasa ya. Kamu diberkati dengan memilih pasangan yang seperti ini, itu bisa saling support satu dengan yang lain. Tadi juga ngelihat Antul Fiska, gimana ketika Fiska lagi down-downnya, Antul juga bisa support. Kita juga, dan Noel, so amazing. Apalagi yang kita mau tanyakan kepada teman-teman ini? Kalian ada yang mau sharing apa nggak? Coba something yang ada di dalam hati kalian yang kira-kira you guys wanna share, please. Ada nggak? Nggak ada. Nah, silakan. Tuh. Ya sebenarnya kalau lagi banyak sih ya teman-teman kayak struggle lagi sekarang. Ya struggle kan masing-masing. Kita juga nggak bisa ngikut struggle orang gitu. Kayak ada orang yang bisa sukses dengan struggle-nya. Ada orang yang masih struggle aja terus. Ada yang yang kelihatannya nggak struggle apa-apa gitu. Tapi kita nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu. Ya sebenarnya kita keep on track aja, di tracknya Tuhan aja gitu, jangan kemana-mana gitu. Karena nggak tahu aku selalu di encourage sama keluarga sih sebenarnya, bahwa kita tuh ya nggak boleh jauh dari Tuhan sebenarnya. Walau dalam keadaan apapun, dalam kondisi yang kayak gimana kayak gitu. Dan bersyukur kalau pandemi ini juga sebenarnya aku bersyukur juga sebenarnya, kayak lebih dekat ke keluarga, apalagi kayak tinggal sama keluarga Fiska lebih deket gitu. Terus kayak masalah finansial kayak gini, wah amazing banget itu, kayak keluarga tuh emang benar-benar keluarga sih yang benar-benar support gitu. Kayak gantian kita juga bisa support keluarga gitu, walaupun sampai yang ya berdarah-darah juga ya kita support terus aja bagaimanapun gitu kondisinya. Ya sejelek-jeleknya finansial gitu juga ya udahlah, namanya buat keluarga gitu. Karena kalau aku tuh sering banget berpikir kalau ya keluarga kita aja bisa dulu mengasihi kita, kenapa kita nggak bisa mengasihi keluarga gitu. Wow. Karena kan kita nggak bisa memilih keluarga, karena Tuhan udah tempatin kita di situ gitu. Jadi ya bener kayak Pastor Radit ya. Kayak minggu lalu dia bilang ya lu serve-nya keluarga dulu. Ya itu intinya paling penting sih itu. Ya bagaimanapun orang memandang kita, orang ngeliat kita, keluarga kita kayak gimana, ya biarin aja gitu ya. Kita serve keluarga kita fight sama keluarga kita gitu. Toh terbukti gitu kalau kayak gue sekarang, keluarga juga yang ngangkat gue gitu. Keluarga juga yang ngangkat gue sama Fiska gitu. Keluarga Fiska juga yang ngangkat kita gitu kayak gimana. Ya emang intinya sih di keluarga sih. Wow. Sehebat-hebatnya kita, walaupun kita hebat tinggi banget ya, kalau keluarga kita nggak kita urus, tetap aja sih itu nggak ada artinya sih. Bersyukur sih pandemi gini lebih klop lagi gitu sama keluarga tuh, biarpun jauh, kayak aku kan jauh banget itu, keluarga di mana. Iya. Tapi tetap aja gitu. Alangkaraya. Tapi ya nggak berkurang. Sayangnya nggak berkurang, perhatian nggak berkurang, supportnya. Wow. Teman-teman yang lain? Aku kali ya. Ya, go ahead. Mungkin aku share atau belajar sama-sama. Di tengah pandemi ini sih aku belajar bahwa setiap masalah atau khususnya di pandemi ini, waktu yang sangat tepat untuk kita stretch iman kita. Gitu sih. Jadi makanya aku tadi bilang aku suka bersenang-senang. Aku masih bisa bersenang-senang ketika ada masalah, ada apa. Karena ini sudah waktu yang tepat untuk kita tes nih seberapa jauh sih kita percaya sama Tuhan gitu. Kita kurang apa? Apa sih yang harus kita tambahkan nih ketika kita ada masalah gitu. Jadi ketika ini udah lewat, jadi wah kemarin gue udah bisa lewat tuh. Jadi ketika
lebih siap lagi lah untuk menghadapi masalah yang lain. Jadi memang berat, tapi akan lebih terasa lebih mudah ketika mindset kita agak digeser dikit bahwa ini adalah saat yang tepat kok buat kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, buat lebih percaya lagi, buat lebih berserah lagi, dan belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandang lain yang lebih baik. Jadi belajar positive thinking juga. Aduh, banyak banget lah yang bisa dipelajarin pasti di setiap masalah. Gitu. Jadi jangan putus asa teman-teman. Kok jangan semangat. Tapi ngomongin benar-benar banget, ngomongin soal stretch iman kita. Minggu lalu kan Pastor Mario ngomongin soal Markus 4 yang angin ribut diredakan. Ini ada satu hal yang very interesting yang gue pengen address. Jadi waktu angin ribut diredakan, Markus 4 ayat 35. Kalau ada Bible kalian boleh buka. Ayat 35. Pada hari itu waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang nyuruh mereka bertolak ke seberang? Tuhan Yesus. Jadi mereka nurut loh nih. Mereka sedang nurut dalam apa yang Tuhan kasih tahu mereka lakukan. Dan apa yang terjadi ketika mereka nurut sama apa yang Tuhan katakan? Badai datang di tengah-tengah. Ayat 37, lalu mengamuklah tofan sangat dahsyat, ombak masuk sampai masuk air segala macam, pokoknya sampai panik. Tuhan Yesusnya tidur. Mungkin kayak Nina kali, dia tenang di tengah badai ini. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Nah, terus murid-muridnya panik, murid-muridnya takut. Murid-muridnya bangunin dia dan berkata kepada guru, engkau gak peduli ya kita binasa gitu. Terus udah gitu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat 39, ia bangun, dimarahin tuh angin dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda, nurut loh. Angin reda, danau menjadi teduh. Terus Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Kata Tuhan Yesus. Nah, setelah itu ada satu hal yang sangat menarik. Waktu badai itu datang, waktu badai itu terjadi, mereka nelayan tapi mereka takut kan? Itu poin yang pertama. Berarti badainya besar kan? Oke, mereka takut. Tapi setelah Tuhan Yesus suruh badai itu reda dan badai itu nurut, apa yang terjadi? Ayat 41 nih, very interesting. Ayat 41 bilang apa? Setelah mereka, murid-murid itu melihat kuasanya Tuhan Yesus, ayat 41 bilang mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Takut yang pertama kejadiannya kapan? Waktu badainya terjadi kan. Tapi takut yang kedua, sangat takut. Mereka lebih takut sama Tuhan. Mereka lebih takut sama kuasanya Tuhan. Melebihi daripada badai yang sedang terjadi, yang mereka sedang alamin. It's something yang benar-benar kita mesti ingat. Kita mesti tahu gitu bahwa kadang kita emang tahu, kita kadang ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dalam perjalanan ini. Kayak murid-muridnya, dia ingat lah ada Tuhan Yesus di situ, orang Tuhan Yesus yang suruh jalan, mereka ingat gitu. Mereka nggak lupa bahwa ada Tuhan Yesus di situ. Tapi mereka tidak menyangka atau mereka lupa betapa kuasanya Tuhan Yesus atas segalanya. Mereka nggak pernah lihat, mereka nggak pernah tahu bahwa Tuhan Yesus itu mampu untuk meredakan badai. Setelah mereka melihat kuasanya Tuhan Yesus, baru mereka benar-benar takut. Di ayat yang terakhir mereka bilang, ini mereka lebih takut daripada ngelihat badainya karena mereka takut betapa kuasanya Tuhan. Siapa Tuhan ini sampai laut dan ombak dan semuanya itu nurut sama dia. Nah, kita harus ingat, I wanna encourage all of us saat ini. Tahu bahwa Tuhan itu mampu. Tuhan itu bisa diandalkan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu baik dan Tuhan sayang sama kita semua. Gitu. Tapi kalau sampai kita sedang mengalami ini, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. No. Badai bisa terjadi, a storm bisa terjadi gitu. Nah, waktu kita kenal sama Tuhan, waktu kita ikut Tuhan, sebetulnya kehidupan kita jangan harap menjadi lebih baik gitu. Badai tetap akan terjadi. Tapi yang kita bisa pastikan, kalau kita kenal Tuhan, kalau kita cari Dia, kita akan lebih kuat. Jadi hidup kekristenan bukan berarti hidup yang akan menjadi lebih baik, bukan. Tapi hidup yang akan menjadi lebih kuat. Itu yang pasti. So we have to know this gitu. Aku mau encourage semuanya. Noel tepuk tangan tapi nggak ada bunyinya. Nggak apa-apa, boleh dong berbunyi.
I wanna encourage semuanya bahwa jangan pernah sampai kita lupa seberapa hebatnya Tuhan itu. Kita harus takut sama Tuhan. Jangan takut sama situasi kita. Jangan takut sama badai kehidupan kita. Nah, gimana caranya kita bisa dapetin damai? Itu kalau kita bersandar pada Tuhan yang mampu dan Tuhan yang bisa melakukan segalanya. Baru kita bisa damai. Karena kalau enggak, ya kita akan khawatir terus gitu. Ayo, oke? Kita akan khawatir terus. Nah, ada tiga damai, dua deng. Satu, damai. Ini kalian kalau mau nyatet boleh. Yang pertama, damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan itu maksudnya apa? Kejadiannya kapan? Kejadiannya adalah pada waktu Tuhan Yesus mati untuk kita, pada waktu Tuhan Yesus menebus dosa kita, sehingga kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya hidup dari kenajisan, kita yang tadinya kotor, ketika Tuhan nggak bisa bersatu dengan dosa, harus ada pengorbanan, harus ada sesuatu yang dikorbankan, darahnya Tuhan Yesus yang tercurah. Dia Tuhan yang turun ke dunia, yang mati buat kita, menggantikan kita, sehingga kita bisa menjadi satu dengan Bapa lagi. Itu damai dengan Tuhan, salvation, ketika kita diselamatkan sama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, yang kedua adalah damainya Tuhan yang harus kita terima. Tadi damai dengan Tuhan, jadi kita yang tadinya berdosa udah diselamatkan sama Tuhan, itu damai dengan Tuhan. Yang kedua, damainya Tuhan yang kita harus kejar. Caranya gimana? Kita harus tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang, marilah padaku semua engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ada beberapa ayat yang aku mau tunjukin. Yohanes 16 ayat 33 bilang, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Damainya dari Tuhan saja. Nah, dibilang di sini, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Yes, di dunia ini kita akan tetap mengalami badai, akan tetap mengalami storm. Tetapi kuatkanlah hatimu, dikatakan di sini. Karena aku telah mengalahkan dunia. Kita bisa dong percaya sama Tuhan yang udah mengalahkan dunia karena Dia mampu. Kalau kita percaya sama Dia, baru kita akan memperoleh damai sejahteranya. Roma 5 ayat 1 bilang, sebab itu, nah ini damai dengan Tuhan yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita percaya sama Tuhan, kita percaya Yesus sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang pertama. Ini yang damai dengan Tuhan. And lastly, Yohanes 14 ayat 27 bilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat di situ dibilang bahwa dunia nggak bisa menawarkan kita kedamaian. We cannot find it in peace. We cannot find our peace di dalam dunia ini gitu. Mungkin bayangan kedamaian kita itu adalah pantai. Bayangan kedamaian kita itu adalah sunset, liburan. Tapi when the holiday is over, kalau kita nggak benar-benar mendapatkan damai yang sebenarnya, it will be over juga, akan hilang gitu. Ada berapa banyak orang tua yang saat ini tidak hidup dalam kedamaian karena harus mengasuh anaknya sekolah setiap hari. Ada berapa banyak orang tua yang kalau kedamaian kita itu cuman based on ketenangan kita, me time, nggak diganggu sama anak-anak gitu. Ketika itu semua diambil dari kita, ketika itu semua harus terjadi, kita nggak akan bisa mendapatkan kedamaian. Justru kedamaian kita terjadi, kita bisa dapatkan kalau kita abide in Him, kalau kita nempel sama Tuhan, kejar sumber damai itu yang sebenarnya sejati. Jadi kan kalau kita berdasarkan oleh penerimaan orang, berdasarkan oleh apa kata orang, berdasarkan oleh berapa likes yang kita bisa dapat di medsos. Kalau kita cari kedamaian kita cuman dari hal-hal seperti itu, dari materi, berapa uang yang ada di rekening kita sehingga bisa membuat kita damai. It'll be useless ketika this COVID happen, semuanya itu hilang. And I'm very
proud of all of us yang di sini nih. Lihat nih muka-muka ini semua nih. Kalian di tengah apa yang terjadi saat ini masih bisa bertahan, masih bisa punya damai. And I learned so much from all of you guys saat ini. Teman-teman yang mungkin nonton streaming ini juga mungkin berkata hal yang sama. We are so blessed by semua yang telah kalian kerjakan, apa yang kalian sharing, and keep growing. Thank you so much teman-teman semua. Terima kasih atas kesaksiannya, terima kasih atas firman-Nya untuk kita semua. And it's real gitu. Ini sesuatu yang terjadi kepada kita semua. Dan kita semua sedang menghadapi hal yang sama. But know this, kita harus bersandar mengandalkan Tuhan yang kuasa, yang bisa menyelamatkan kita semua. Dia mampu kok. Amin. Apakah teman-teman mau say a few words lagi? Habis itu nanti kita tutup. Apa kamu mau nambah? Aku ada sedikit. Go. Aku pas kemarin kayak dikasih topik itu aku dengerin lagunya Hillsong yang Prince of Peace kan. Sama kan ceritanya kayak waktu Tuhan Yesus di perahu itu. Karena aku merasa kayak we all followersnya Jesus kan. Dan he is the Prince of Peace. Tapi kenapa kadang kayak kita suka harus kehilangan tuh, padahal kan Tuhan yang hidup sama kita, dia adalah the Prince of Peace gitu. Justru kita harus bawa that peace to other boats, jadi kayak biar semua orang yang mungkin lagi di dalam perahu yang perahu lain tapi di badai yang sama bisa ngerasain peace yang juga Tuhan kasih ke kita gitu. Wow. Aku pas dengan lagu itu kayak oh ya, kayak kan lagunya bener-bener kayak dia benar-benar kayak di storm yang kayak kadang orang kan benar-benar ngerasa kayak ya mungkin kita nggak tahu lah, banyak kan orang kan pandemi ini benar-benar bawa anxiety, bawa ketakutan, terus bawa kayak hal-hal yang mungkin jadi negatif gitu. Tapi ya kita orang-orang yang terus bangun iman sama Tuhan, kita harus bawa that peace ke orang lain sih, yang mungkin yang belum kenal Tuhan, atau misalnya teman-teman kita yang mungkin udah kenal tapi jadi kehilangan peace karena situasi kayak gini gitu. Thank you very much teman-teman semuanya. I hope semua yang nonton saat ini bisa diberkati melalui apa yang kita bicarakan. And kalau ada teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir dan nggak tahu mesti ngapain sekarang, dan mungkin sekarang lagi dalam tengah badai yang kalian tidak tahu apa yang harus aku perbuat gitu. Aku nggak tahu lagi mesti ngapain. Mungkin aku udah di rock bottom kayak tadi Noel. Mungkin aku udah benar-benar udah mentok-tok. Dikit lagi udah kelar nih. Mau meninggal. Dikit lagi kelar nih. Maybe teman-teman semua lagi ada yang mengalami hal seperti itu dan nggak tahu mesti pegang apa, nggak tahu mesti cari di mana, dan akan sangat sulit mendapatkan kedamaian dari dunia. And saat ini aku mau ambil waktu ini untuk kita semua berdoa sama-sama. Ada tombol prayer request, ada tombol prayer button di situ. Kalau ada teman-teman yang rindu untuk didoakan, karena I believe in the power of prayer. Berdoa itu adalah nafas kita. Berdoa itu adalah caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Dan bukan cuma doa yang seperti kayak aku berdoa. No, doa is a 24-hour thing. Ketika kita ngobrol sama Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah gak kuat lagi. Tuhan aku sedang ngalamin ini, aku sedang apapun itu yang sedang kita hadapin saat itu. That's a prayer. Doa gak cuma mesti dengan kata-kata yang bagus, no. Tapi doa itu adalah isi hati kita yang kita utarakan sama Tuhan. Now please, kalau ada teman-teman yang rindu didoakan, right now, ada our prayer team yang standby untuk berdoa bersama dengan teman-teman semua. Dan know that it is confidential. Semua yang kalian share, semua yang teman-teman utarakan di situ, kita akan jaga kerahasiaannya. Dan kita hargai keterbukaan kalian untuk mau berdoa bersama dengan kita. But right now, I want to take this time untuk doa bareng. I want to take this time untuk kita sama-sama berdoa minta kekuatan dari Tuhan.
tahu bahwa Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Dia Tuhan yang tetap bisa jagain kita, dan Dia kokoh, Dia kuat, Dia bisa tenangkan badai itu. Tapi satu hal yang jangan sampai kita lupa, the purpose of the storm, tujuan dari badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Every season, di setiap musim dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu yang terjadi, perubahan musim, kalau ada badai yang terjadi, it is for a purpose. Tuhan nggak pernah taruh itu untuk sesuatu hal yang cuman gitu aja, no. Ada purpose in every storm yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita miss. Masalahnya bukan pada stormnya, tapi masalahnya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin bereskan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin, ada hal yang Tuhan ingin angkat. Antara itu kita bisa mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita mulai belajar berjalan bersama dengan Dia. There is power in prayer. Ada kuasa dalam doa. Dan saat ini aku nggak mau kita miss opportunity ini. Okay, let us bow our heads. Kita doa sama-sama. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berhenti berbicara. Segala sesuatu yang kami bicarakan ini berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kami berdoa, kami minta biarlah Engkau sendiri yang terus jadikan semua pembicaraan ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami semua. Mungkin saat ini ada teman-teman di sini yang nonton video ini, yang nonton this service Tuhan, yang nggak tahu lagi mesti bagaimana, yang nggak tahu harus melakukan apa, dan tiba-tiba we are here nonton this live service, and we want to pray for all of us Tuhan yang sedang menghadapi badai saat ini Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Maybe kesempatan ini adalah kesempatan yang baik supaya Engkau mendapatkan perhatian utuh dari kami Tuhan. Engkau mendapatkan perhatian kami yang sepenuhnya Tuhan. Mungkin selama ini kami nggak memperhatikan atau kami nggak pay attention Tuhan terhadap little details, terhadap hal-hal kecil yang Engkau kerjakan dan Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. But this time kita mau ambil kesempatan ini, we don't wanna miss this opportunity Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau angkat setiap teman-teman kami yang sedang berada di tengah badai ini Tuhan, in this storm Tuhan. Give us strength, give us joy. Tuhan Engkau, Tuhan Allah yang bisa menenangkan badai. Dan hari ini kami belajar bahwa kami bisa mengandalkan Engkau saja Tuhan. Dan ketika kami sudah tidak tahu apa yang akan kami harus lakukan, kami tahu kami bisa berlari kepadamu Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang tetap setia menanti kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang terus memeluk kami Tuhan di tengah badai kehidupan kami, di tengah apa yang sedang kami alami. Kami tahu Engkau mampu. Dan kami tahu Engkau setia Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan ini. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa bisa mengandalkan Engkau. Biarlah kiranya kami senantiasa bisa hidup bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mulai hari ini Bapa, kami berdoa kami minta Engkau Tuhan Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Take control over our life Tuhan. Pegang kendali Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa menghardik, hanya Engkau yang bisa bilang bahwa badai ini supaya tenang. And badai itu pun bisa nurut Tuhan. Cuman hanya Engkau yang punya kuasa demikian Bapa. And we are proud, kami senang banget bisa panggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah mulai dari hari ini kami bisa semakin dikuatkan, supaya kami bisa bersandar kepadamu sepenuhnya dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan kami lagi yang in control Bapa. Mungkin kalau kami berusaha untuk mengkontrol everything Tuhan, we forgive us Tuhan. Maafkan kami Bapa. Kita mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Thank you Jesus. Untuk pagi hari ini, thank you Tuhan. Untuk apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib, terima kasih.
untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami mau hidup with your peace Tuhan, dalam kehidupan kami menghadapi hari-hari kami. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. See you. Salam komunitas Cicilan Bintaro. Senang banget lu. Bye. Bye.